Puji Tuhan ya. Ya, kasih itu musik. Ya. Ya, Shalom, Aleihim semuanya, kabar baik, apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, ya. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua, juga saudara yang ada di FB Live sampai pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini memberkati saya dan memberkati kita semua. Ya, masih dalam leadership series, yaitu tentang responsibility, ya, tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu lihat orang yang bertanggung jawab itu bisa dilihat nggak orangnya? Gitu ya. Baik, nanti makanya kita harus pelajari ini, nanti bisa tahu ya. Nah, kita akan tahu nanti ya. Responsibility atau tanggung jawab. Ya. Kita lanjut, next slide. Ya, sekarang kita coba teliti dulu. Apa arti kata tanggung jawab? Nah, ini penting ya. Nah, kita lihat kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, apa saudara? Kita bahas sama 2, 3. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi apa yang bisa ditanggung segala sesuatunya? Ya apa saja. Jika terjadi sesuatu, tanggung jawab yang sudah kita pegang itu bisa dituntut, kita bisa dipersalahkan, bahkan bisa diperkarakan dan sebagainya. Ya, jadi sudah mengerti ya, tanggung jawab. Coba salam kasih kiri kanan tanda tanggung jawab ya. Nah, coba. Nah, tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Ya. Kamu yang tanggung, saya yang jawab. Gitu. Enak ya bagi-bagi tugas. Ya, puji Tuhan. Kebanyakan orang nggak mau nanggung, mau jawab tok, ya kan? Gitu. Baik, lanjut. Sekarang apa kata firman Tuhan tentang tanggung jawab? Tadi bahasa Indonesia ya, sekarang kata firman. Oke, lanjut, next. Oke. Ini tulisannya kecil atau, oh ya boleh bisa dibaca ya. Oke. Kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat 13. 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu, sebentar, di sini punya suara semua ya, amin. Kok suaranya baca firmannya gitu. Tapi kalau di rumah marah-marah keras gitu ya, baca firman jangan ya, harus lebih keras, amin. Nah, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, oke, 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Amin. Nah, jadi kita bisa sembunyi, mungkin istri kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, bos kita tidak tahu, atasan kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Wow. Nenek bilang hati-hati. Ya, hati-hati. Mau sembunyi sampai dimanapun, ada pepatah mengatakan kalau bangkai disimpan sampai dimanapun tetap akan ada baunya. Puji Tuhan ya. Oke, lanjut. Kolose 3 ayat yang ke 22 dan 23. Kita baca sama-sama, amin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Wow. Amin. Jadi di sini ada 2 ya. Yang pertama Tuhan kita yang di mana? Di dunia. Saya percaya kita mungkin punya bos ya. Kalau yang kerja punya bos. Kalau di rumah saya nggak tahu siapa bosnya. Ada teman saya seorang presiden direktur, dia bilang, Pak saya di kantor bos, kalau di rumah istri saya yang bos. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu berarti ada keseimbangan. Loh kok hilang ya? Puji Tuhan. Baik, jadi kita kalau bekerja atau kita punya seorang atasan di kantor atau di tempat pelayanan kita atau di mana, kita harus menghormati mereka. Jadi jangan hanya di depan mereka kita baik, wah Bapak luar biasa dan seterusnya. Tapi di belakang dia, wah
Nah, bimoli ya, bibir monyong 5 cm. Nah, jadi jangan kita apa istilah sekarang bahasa dunia apa ABS, atau ABS ya? Asal Bapak senang. Waduh. Nah, orang-orang yang seperti ini bukan orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Ya. Lalu yang kedua, kita juga harus tulus hati dan takut akan Tuhan. Nah, apa saja yang kita lakukan, itu lakukanlah seperti kepada Tuhan. Ya, bukan kepada manusia. Kalau begitu kira-kira sungguh-sungguh nggak melakukannya? Ya, kalau kita merasa kita melakukan untuk Tuhan, kita kerja ataupun kita mungkin kerjaan saya kecil Pak, tidak berharga, tapi kita lakukan dengan benar. Kita akan bertanggung jawab dan menyelesaikannya dengan baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ya. Jadi kalau orang bekerja dengan takut kepada Tuhan, itu beda hasilnya. Akan beda. Ya, oke. Kita lanjut. Next slide. Ya. Nah, ini ada beberapa ciri orang yang bertanggung jawab. Ini beberapa saja ya, saya cuma kasih 3. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Nanti kita ada sharing cell group ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh tambah, mungkin ada banyak. Saya 3 saja. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu dia pasti takut akan Tuhan. Amin. Nah, apa sih takut akan Tuhan? Oke, kita baca ini. Di dalam Amsal 8 ayat 13. 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, dan aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Wow. Orang yang bertanggung jawab itu takut akan Tuhan. Nah, orang takut akan Tuhan itu adalah orang yang tidak suka berbuat jahat. Benci kepada kesombongan. Sombong sama congkak sama enggak ya? Mirip-mirip ya. Ya saudara sepupu begitu ya, kecongkak dan hilang lagi. Haleluya. Ada orang yang suka ngomongin, Pak saya ini bukannya sombong ya Pak ya, sebenarnya itu sudah sombong. Pak saya mohon maaf ya Pak, saya bukannya sombong ya Pak, saya bukannya congkak ya. Itu sudah sombong itu. Ya, nah itu saya ingat sekali pelajaran yang sebelumnya tentang komunikasi ya dengan Pak Engki. Jadi kita berbicara harus hati-hati ya. Amin. Puji Tuhan ya. Tingkah laku jahat dan mulut penuh tipu muslihat ya. Ada orang bikin perusahaan namanya PT Tisani, PT tipu sana tipu sini. Pokoknya dia kerjanya itu Tisani aja. Omsetnya tinggi loh. Tetapi akhirnya di penjara. Saudara bisa membohongi orang hari ini, besok mungkin saudara membohongi lagi lolos, besok lagi lolos, satu saat Anda pasti dapat. Dan setelah itu habis Anda punya nobody trust you. Ya. Mungkin orang itu rajin beribadah, mungkin tidak salah rajin ibadahnya. Tetapi kita juga harus memiliki sebuah karakter. Karakter yang betul, bicara yang betul. Ya. Amin. Wah. Coba lihat kiri kanannya kira-kira ini bagaimana ya. Oke ya. Oke ya kiri kanannya. Ada yang suami istri, wah ini Bapak Pendeta belum tahu aja ini. Amin. Di sini semua baik ya, semua diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan tapi mukanya beda ya. Iya. Ya, jadi dengan jelas orang yang takut akan Tuhan, dia pasti akan menjaga mulutnya. Dia akan berkata dengan baik, ya. Amin. Nah. Lalu yang selanjutnya, takut akan Tuhan di dalam, kita baca lagi di dalam Amsal 1 ayat 7 ya. Oke, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya apa? Jika kita punya
ada sebuah problem, ada sebuah masalah. Bagaimana masalah itu menjadi tidak jadi masalah? Problem menjadi no problem. Ya. Saya suka dipanggil orang pastor no problem ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi ada problem tapi menjadi no problem. How? Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu tadi. Dengan takut akan Tuhan, Anda mendapatkan pengetahuan, wisdom dari Tuhan. Amin. Makanya kalau ada masalah, jangan kemana-mana, jangan mencari tempat-tempat yang gak jelas. Tapi kalau ada datang sama Tuhan, masuk dalam doa, kunci pintu gak ada yang tahu, hanya Anda dengan Tuhan. Masuk di dalam alam yang berbeda, alam roh, di mana kita menghubungi, connect dengan Tuhan. Maka di situ ada wisdom yang datang sama kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, ya. Bukan problemnya yang problem, tetapi kemampuan kita dalam memberikan respon yang tepat, itu akan menjadi no problem. Coba beri salam kiri kanan, no problem. Wah, kalau Anda tidak ngomong begitu, berarti Anda sedang problem. Nah, no problem, ya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, banyak orang tidak mau belajar dan dia tidak mau dekat dengan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalannya. Mungkin dia tahu tetapi egoisnya lebih dulu. Atau dia punya kepintaran ya, itu mendahului daripada hikmatnya. Tetapi orang yang pintar punya hikmat Tuhan, wah luar biasa. Amin. Nah, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kira-kira contohnya apa ya orang yang takut akan Tuhan itu dalam hubungan bertanggung jawab? Jika kita dikasih tanggung jawab sama Tuhan, dikasih tanggung jawab, ya, takut akan Tuhan, setiap kita harus menjadi saksi bagi banyak orang. Amin? Ya, harus menjadi saksi. Apa yang kita terima dari Tuhan, kebaikan Tuhan, kita berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga bisa maju, bisa semangat, ya. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Yang kedua, ciri-cirinya ya, orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, rajin. Nah, orang yang bertanggung jawab itu pasti rajin. Rajin apa saudara? Satu, rajin berdoa. Rajin baca firman. Rajin beribadah. Yang selanjutnya, rajin menyelesaikan tugas-tugas bahkan lebih cepat dan tepat. Lalu yang selanjutnya, rajin dan komit memenuhi jadwal pelayanan yang sudah ada. Amin. Ya, jangan sudah dijadwal, ya kan? Oh, dia tahun depan baru hadir. Ya, haleluya. Itu luar biasa. Setiap pengangkatan ketinggal dia ya. Aha, itu. Ya. Nah, kalau saudara rajin berdoa, itu kelihatan dari saudara punya wajah. Saudara wajah yang penuh kemuliaan. Amin. Nah, coba lihat kiri kanan wajahnya penuh kemuliaan atau ketemu penuh problem. Nah, ya. Ya. Rajin baca firman. Amin. Ya, saya percaya orang yang suka baca firman, apalagi pagi hari dia bangun, ya, baca firman, berdoa, baru baca firman, hidupnya pasti diberkati. Saudara tahu mana itu waktu bangsa Israel di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, itu di padang gurun saudara, nggak ada mall, nggak ada apa, food court nggak ada apa lagi ya, nggak ada rest area di sana, nggak ada. Lalu bagaimana mereka makan? Pagi hari sebelum matahari terbit, mana dari surga turun memberi makan bangsa Israel. Tetapi begitu matahari terbit, mananya hilang. Apa arti buat saudara dengan saya? Ketika kita pagi hari bangun sebelum matahari terbit, kita mengangkat pujian. Kita menyembah dalam keadaan yang sunyi, tapi kita mengangkat pujian kepada Tuhan yang besar. Maka mana berkat dari surga di sepanjang hari itu datang hidup dalam hidup saudara dengan saya. Amin. Amin. Itulah maknanya. Luar biasa. Siapa yang baca firman seminggu sekali?
Baca firman sehari, setiap hari. Angkat tangan. Nggak usah malu saudara. Ya, baca firman sehari, nggak apa-apa. Biar aja yang angkat tangan, nanti kita tanya dia yang mana gitu loh. Saudara, firman itu sudah ada. Saudara nggak perlu karang-karang, nggak perlu cetak-cetak, sudah ada. Tinggal baca doang kok susah gitu loh. Ada orang yang nggak ada malah sibuk nyari setengah mati sampai bisa dapat itu. Ini sudah ada di depan. Tinggal sekarang Alkitab bukan hanya dibuka saudara, tapi dipencet juga bisa sekarang. Semua teknologi sudah mengarah untuk memudahkan kita baca firman. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi juga ada satu peristiwa di mana saya punya om waktu peristiwa di Ambon tahun 98. Ya. Om saya itu hilang nyawanya ya karena salah naik perahu dia. Dia mau pergi ke gereja, lewat dia. Tidak sampai gereja tapi gelentengan di kakak dari papa saya. Saya memang belum pernah cerita ini, tapi dari ini diingatkan. Nah, saya mau berkata buat saudara, di sana waktu terjadi kerusuhan 98 di Ambon itu firman Tuhan tidak bisa susah. Dia baca dari satu sobekan, mereka lari ke atas gunung, gak ada orang. Jadi dirobek-robek, dibakar itu firman. Ya, tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, jadi kalau saudara bisa bahasa firman, itu luar biasa. Amin. Nah, gitu. Mau baca firman setiap hari? Amin ya, baca firman setiap hari. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya rajin beribadah. Nah, rajin beribadah, amin. Nah, puji Tuhan ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, nggak ada di slide ya. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 25. Ya pakai handphone aja nggak apa-apa. Ibrani 10 ayat 25. Ya, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti banyak orang yang tidak suka ibadah. Nah, orang bisa duduk nongkrong, ngobrol sampai berjam-jam seharian. Nggak tahu yang diomongin apa, ngalur ngidul putar balik. Tetapi bisa kumpul berbicara hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun satu dengan yang lain. Amin. Nah, saling menolong satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Nah, oke, baik. Nah, lalu selanjutnya rajin menyelesaikan tugas-tugas bahkan lebih cepat dan tepat. Ya. Nah, dalam dunia kerja saya percaya bahwa setiap orang biasanya kerja itu ada apa namanya job description. Nah, oke, itu untuk membatasi dan memberitahu tugas pokok Anda apa saja. Nah, biasa tugas 1, 2, 3 dan seterusnya. Waktu kita melakukan pekerjaan itu dengan baik, mungkin kalau pekerjaan itu bisa lebih cepat, ya kenapa tidak bisa lebih cepat? Tetapi ada juga orang kalau bisa lambat, kenapa tidak dilambatkan? Ya, itu kan agak aneh juga ya. Tetapi kita harus mengambil sebuah keputusan sebagai seorang leader yang benar, ya kita akan dengan cepat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Kalau memang bisa lebih cepat, kenapa mau diperlambat? Harus lebih cepat. Amin? Ya. Saya percaya bahwa orang yang bekerja dengan tanggung jawab yang baik, dia akan mendapat promosi dalam pekerjaannya. Amin? Saya percaya itu, beberapa dari kita mungkin sudah mengalami. Termasuk saya juga mendapatkan promosi dalam pekerjaan karena saya bekerja dengan baik. Kita semua bekerja dengan baik. Tuhan pasti mengangkat kita. Mungkin ada orang yang tidak senang sama kita dalam pekerjaan, ada orang yang mungkin merasa kita tidak, ini biasanya orang yang malas itu ya, tidak rajin ya. Dia itu akan selalu mengganggu kita, wah kamu pura-pura rajin aja supaya kamu begini, biarin aja, itu omongan kamu. Yang penting kita lakukan yang benar. Amin. Oke, lalu selanjutnya kita juga rajin dan komit memenuhi jadwal pelayanan yang sudah ada. Ya, amin. Saya pernah ngomong di waktu worship ya, waktu audisi ya. Pelayanan itu saudara, saya mau kasih tahu, mungkin ada saudara yang ngurusin salon, ngurusin pekerjaan di ibadah misalnya, ini untuk ibadah misalnya. Mungkin Anda punya tugas, saya kan cuman pencet-pencet aja tugas saya.
Atau saya cuman kameramen saja? Atau saya cuman menyediakan minum? Atau saya cuman tusuk-tusuk kabel? Semua dapat upah 1 dinar. Amin? Iya, sama. Saya yang khotbah pun 1 dinar, upahnya sama. Ayatnya cari sendiri, semua harus baca firman. Kasih tahu terus. Ya. Upahnya sama, masuk duluan, masuk pertengahan, masuk belakang, upahnya 1 dinar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara gak usah malu, gak usah naruh. Saya angkat salot, ya pernah juga, enggak masalah. Kalau sudah ke pedalaman enggak ada yang ngangkat, itu kita enggak KKR ya, angkat sendiri. Enggak ada, enggak masalah. Yang penting firman Tuhan disampaikan. Setiap orang mendengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itulah hasil yang kita tuju. Amin. Ya. Jadi kalau baru dikasih tugas, jangan wah saya ini kecil. Enggak usah. Tidak ada kecil, tidak ada besar, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita belajar, nanti kita lihat ya selanjutnya. Nah, semua siap, komit melayani? Amin. Oke, beri salam kiri kanan. Komit ya melayani. Ayo, ayo. Nah, ya, yang nonton live Facebook juga ya. Udah komit melayani, melayani Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Saya sangat percaya sekali orang yang sungguh-sungguh dan komit kepada Tuhan, mungkin dia ada masalah, ada badai, ada persoalan, tetapi dia akan terus naik. Amin. Oke, next slide. Ya, 3. Nah, ini makanya tadi lagunya, saya minta free lagunya Raja Wali tadi ya. Yang ketiga, kita harus kuat bagai Raja Wali. Ya, kita baca dulu ayat yang di bawah, Yeremia 40 ayat 31. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Nah, saudara, saya coba buka pelajari Raja Wali. Memang di disip ini banyak bicara tentang Raja Wali ya. Nah, kuat menghadapi badai hidup dan tidak takut. Saudara, Raja Wali itu, dia itu justru menunggu badai. Loh, aneh ya. Dia tuh tunggu badai. Kalau badai itu datang, dia siap-siap mau terbang. Wah, haleluya, luar. Kalau kita ada badai, lari kita. Ngibrit. Do you understand about ngibrit? Ya, ciao, pergi. Nah, jadi Raja Wali itu dia tunggu badai itu datang, baru dia buka sayapnya. Dia buka sayapnya dan dia tidak ngepak-ngepak lagi. Karena badai itu mendorong dia naik ke atas. Wush, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ini satu perumpamaan yang luar biasa, saudara. Banyak kita menghadapi persoalan badai, kita ciut, kita takut, kita bingung, kita apa lagi? Khawatir, cemas. Ya. Tapi burung Raja Wali, dia naik terbang tinggi. Berbicara tentang apa? Persoalan masalah boleh ada, tetapi badai itu mendorong kita lebih ke atas. Memberi kita kekuatan untuk melewati badai itu. Amin. Nanti cari lagi ayatnya sendiri ya, di Mazmur. Kita tuh memang manusia itu melewati lembah kekelaman. Garis bawahi kata melewati lembah kekelaman. Jadi bukan berkemah di lembah kekelaman, bukan nginap di situ, bukan tinggal bikin hotel di situ, enggak pergi-pergi, tidak. Tapi kita pasti melewati. Cuman yang membedakan orang yang takut sama Tuhan, sama yang tidak takut sama Tuhan. Kalau orang yang takut sama Tuhan, dia mendapat kekuatan seperti Raja Wali untuk saya nggak takut, saya pasti percaya saya akan lewat. Ada iman. Tapi orang yang tidak kuat di dalam imannya, atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan berbeda. Dia, waduh ini masalah nih, wah emang gini nasib saya, ya nasib, habis lah. SWS, bablas yang ini. Ya. Berapa banyak dari kita seperti itu? Nah, itu Raja Wali ya, bagian baik. Terus kedua, Raja Wali juga itu dia tidak selalu terbang. Dia itu satu saat dia ada ambil satu semacam waktu dia tidak terbang, dia hanya berdiam diri saja, ya. Dia berdiam diri, dia berdiam. Ya, kalau bahasa rohaninya dibilang sela, ya. Nah, kalau dalam istilah leadership itu kita harus mengevaluasi
hidup kita sebagai leader. Perlu saat teduh. Nah, siapa yang di sini punya saat teduh? Angkat tangan. Amin. Nah, saat teduh itu penting untuk kita berdiam. Saya mau tanya, saudara kalau berdoa sama Tuhan yang banyak ngomong siapa? Kita yang banyak ngomong, Tuhan tolong saya, Tuhan. Pernah gak memberikan kesempatan Tuhan yang berbicara sama kita? Nah, saat teduh itu kita diam, wes jangan ngomong dulu, mingkem. Diam aja, kita diam, kita mendengar dalam saat yang hening. Saya percaya ada sesuatu yang berbicara dalam hidup kita. Ya, nah itu Raja Wali seperti itu, dia diam. Nah lalu yang ketiga, kuat bagi Raja Wali itu apa? Seorang ciri-ciri orang bertanggung jawab, dia kuat dan siap bertransformasi walaupun kadangkala itu terasa sakit. Untuk berubah itu enggak gampang. Nah, Raja Wali lagi. Nah, Raja Wali itu usianya itu dia sebenarnya sampai 40. Tapi dia bisa sampai usia 70, tapi dia harus sakit dulu transformasi. Dia punya apa itu namanya? Paruhnya itu masuk dalam gini, akhirnya dia tidak bisa lagi. Dan dia tidak bisa terbang karena bulu-bulunya udah tebal. Ya, kuku kakinya juga sudah mulai besar, berat dia mau terbang. Nah, caranya bagaimana? Dia akan cari gunung yang tinggi sekali. Baru di sana di Gunung Batu tuh dia patahkan paruhnya. Tak, tak, sampai patah paruh yang tajam itu dia tebal. Baru dia bisa gigit bulunya untuk ini. Tumbuh paruh yang baru. Baru dia bisa bersihkan kukunya dan segala ininya. Sehingga dia bisa menjadi Raja Wali yang baru. Amin saudara. Ya. Karena dalam hidup kita juga seperti itu. Saya mah dari dulu udah begitu emang. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Apa hubungannya sama kamu? Kita ada hubungannya. Ya. Wah memang keturunan saya itu begitu Pak. Keturunan saya itu miskin, saya keturunan jantung. Saya keturunan, ada keturunan jantung ya. Saya keturunan asam urat, waduh. Keturunan apa lagi? Kolesterol, saya keturunan, kok keturunannya jelek-jelek ya. Saya tidak tahu ya kalau ilmu kedokteran saya tidak tahu ngerti. Tapi kalau menurut saya, secara firman Tuhan, tidak ada penyakit turunan. Tidak ada. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit turunan. Ya. Kalau warisan keturunan banyak. Ya. Sekarang seorang bapak, orang tuanya sakit jantung misalkan. Terus nanti dia bilang, bapak saya dulu sakit jantung, saya kena sakit, padahal dia sudah umur 40. Saya percaya dia tuh salah makan gitu loh. Karena kalau dia sakit jantung harusnya waktu dia lahir langsung jantungan gitu, karena orang tuanya jantungan, enggak kan? Sehat sampai umur dia gitu loh. Namanya mewariskan itu enggak tunggu gede dulu, dia sudah dari kecil dia mengalami gitu loh. Ya, puji Tuhan. Nah, berarti ada hal lain maksudnya begitu. Nah, kuat bertransformasi. Nah, kita juga harus siap bertransformasi. Amin? Harus siap. Mungkin ada karakter kita yang harus dirubah. Waduh, kebiasaan buruk kita. Saya mau tanya deh, nggak usah yang sulit deh. Sekarang aja kita mau bangun pagi untuk doa, gampang nggak? Untuk orang yang baru pertama mulai susah banget. Dia pasang alarm sampai 3 kali nggak bangun-bangun. Alarm pertama, oh ya haleluya, tidur. Alarm kedua, cuk, puji Tuhan. Alarm keempat, jadilah kehendakmu, terus dia. Repot sudah kau jadi kehendakmu kan? Nah. Sama dalam bekerja juga begitu. Kadang kita bekerja, kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mau berubah gaya kerja kita. Mungkin ada contoh-contoh, kita belajar dari teladan orang lain. Belajar dari mungkin ada orang yang sukses kiatnya, ada bagaimana orang yang maju. Kita belajar, gak apa-apa. Gak usah malu untuk belajar sesuatu yang baik ya. Gak perlu malu. Saya percaya saya pun sudah usia masih belajar. Jadi kata belajar itu juga bukan berbicara, kalau saya belajar saya harus masuk sekolah, enggak juga. Itu juga salah satu bagian kita belajar masuk sekolah. Tapi ada hal lain kita belajar, apalagi sekarang ada media sosial, kita bisa banyak mendapatkan pengetahuan, masakan pemberitahuan ke kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, siap gak bertransformasi, berubah. Banyak orang itu susah sekali untuk berubah. Ya, karena masih ada kedagingannya kuat. Ya. Dalam pelayanan saya di salah satu daerah, di daerah Kalimantan Timur di pedalaman,
Itu ada, ya saya mohon maaf juga, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi masih memakai kuasa gelap. Yang saya heran, dia itu bisa berdoa, bisa, dia maaf ya, dia pelayan Tuhan juga, tapi juga dia begini loh Pak Pendeta, kalau saya pakai yang terang gak bisa, saya pakai yang gelap. Kalau yang gelap gak bisa, saya pakai yang remang-remang. Waduh kacau ini, saya bilang ini. Jadi segala cara dia pakai untuk mencapai tujuannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mohon maaf, tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Ya. Nah, ini orang harus bertransformasi, harus dirubah cara. Wah, saya dari dulu memang sudah begini. Saya diajarin orang tua saya seperti ini. Memang ada pengaruh ya. Tetapi kita harus mau berubah, bertransformasi seperti Raja Wali tadi. Siap, mungkin sakit, mungkin aduh, enggak biasa nih ya. Saya juga dulu mau doa pagi, waktu saya bertobat nggak gampang juga. Saya juga berlatih pakai alarm, belajar. Tetapi pertama itu harus ada keinginan dari kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Ya, puji Tuhan. Kesimpulan ini nanti saya akan jelaskan, silakan masuk. Terus lanjut next slide. Ya. Di dalam Matius 25 ayat 23 kita buka. Karena ini saya cuman ambil sepenggal aja. Coba kita buka. Matius 25 ayat yang ke-23. Nah ini kalau kita baca semuanya tentang talenta, ya, tentang talenta. Di mana Tuhan memberikan talenta, ada yang dikasih berapa? 5, ada yang dikasih? Aduh, berat sekali ya. Kasih 2. Nah, ada yang mengembangkan, tapi ada yang tidak mengembangkan. Kita baca ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Jadi saudara kalau dikasih tugas pelayanan yang kecil, lakukan dengan setia. Kalau Anda setia, saudara akan diberikan perkara yang besar. Amin. Nah, bagaimana saja yang kecil tidak setia mau dapat yang besar. Ya. Nah, ini berbicara juga, tolong kembali ke slide tadi, ya. Jadi kita harus setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Nah, itu salah satu keputusan yang kita ambil ya untuk kita mau berubah. Kalau kata Pak Engking lalu, jadi harus ada before dan afternya. Amin. Nah, kita harus ada afternya, harus bertransformasi, harus berubah. Ya. Amin. Beri salam kiri kanan, katakan setialah dalam perkara yang kecil. Nah, setia dalam perkara yang kecil. Ditepuk aja deh kalau nggak mau salaman, tepuk. Nah, tepuk ya. Amin. Oke. Yang selanjutnya lagi, saya mau beritahu bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Ya. Asal kita mau. Lalu haleluya. Oke. Nah. Ya, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan asal kita mau, satu, dan memiliki niat yang baik. Pasti ada jalan keluar karena kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita. Amin. Nah, ya. Pak Pendeta, Pak, persoalan saya besar sekali. Wow. Sama Yesus mana lebih besar? Yesus kita lebih besar dari persoalan kita. Amin. Amin. Ya. Ada seorang wanita, waktu saya pelayan di satu kota di Kalimantan Timur namanya Bontang. Nah, jadi habis selesai sebuah acara pelayanan,
Kemudian saya didatangi oleh seorang wanita muda, tapi bawa drum band. Pak pendeta nangis dia, oh Pak pendeta, saya mau bunuh diri. Waduh, ini orang mau bunuh diri kok datang sama saya ya. Kenapa? Saya ditinggal sama, bukan belum suami lagi, sama pacar saya ditinggalin. Ditinggalin apa? Ini besar Pak pendeta. Haleluya. Nah, saudara, jika saudara sudah berbuat dosa, ada masalah, jangan saudara selesaikan dengan dosa lagi. Saudara selesaikan dengan dosa lagi, tambah banyak itu dosa. Mungkin sebuah dosa ada akibat, tapi kalau satu dosa ada akibat, mungkin kita bisa tanggung. Tapi jangan saudara tambah dosa, tambah banyak akibatnya. Amin. Tidak ada yang sempurna, kita semua tidak ada yang sempurna, mungkin pernah ada buat kesalahan. Tetapi yang paling penting ketika kita mau berubah, itu yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Siapakah kita ini? Kita ini gak ada apa-apanya. Ya, manusia ini telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Saudara, dengan saya ada di tempat ini karena kasih Tuhan. Mungkin dulu kita pikir kok bisa begini ya, semua ada sebuah proses. Nggak ada yang bim salah bim, semua tuh butuh proses. Amin saudara. Tepuk lagi kiri kanannya, siap diproses. Proses ya. Kebanyakan orang itu nggak mau diproses. Nggak apa-apa, mungkin proses itu menyakitkan, tapi nggak apa-apa, menjadi lebih baik. Amin. Nggak masalah proses. Saudara kan belum disalib seperti Tuhan Yesus kan, dipaku kan, belum dicambuk kan. Iya. Puji Tuhan ya kan, pasti nggak mau kan. Baru tersinggung sedikit aja, nggak ada gereja-gerejaan. Nggak ada latihan-latihan nyanyi lagi. Waduh tersinggung sudah. Waduh. Oh ada ya begitu? Ada. Jenis ini belum punah saudara, masih ada. Ya. Lebih banyak orang Irian daripada orang Papua. Ini kenapa saudara? Karena mereka tidak memiliki kemauan dan niat baik untuk mau berubah. Biar kita tumpang tangan ke tumpang apa yang lain, tidak mau, dia tidak bisa. Karena dari hatinya belum ada mau. Ya. Padahal Tuhan bersedia, Tuhan sudah memberikan nyawa buat saudara dengan saya. Sudah dari 2000 tahun yang lalu. Kita tinggal terima saja. Dan mau berubah. Oke. Yang terakhir. Jadilah pemimpin yang memiliki karakter yang bertanggung jawab dan tidak lari dari masalah. Tetapi berani menghadapi serta menyelesaikannya. Amin. Banyak orang tidak bertanggung jawab. Seperti tadi kejadian yang saya hadapi, menghadapi seorang wanita muda yang ditinggal oleh pacarnya tidak bertanggung jawab. Atau saudara punya bisnis dengan seseorang, ada yang belum beres, dibereskan. Amin. Jangan Anda lari dari satu masalah ke masalah yang sama akan datang sama saudara. Karena saudara tidak menyelesaikan. Ada benih yang salah saudara, berputar-putar. Kayak bangsa Israel, tak putar-putar, tidak masuk-masuk. Kita jangan jadi orang Kristen yang terputar-putar saudara. Kita harus memiliki satu karakter, leadership. Anak Tuhan yang selalu menjadi jalan keluar. Menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi dan menyelesaikan masalah. Mungkin kita akan, saya malu, saya gak enak. Gak apa-apa, tapi beres urusan. Kalau orang benar tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Saudara maju di dalam Tuhan, jangan takut saudara. Ya. Saudara bukan satu-satunya orang yang merasa malu. Masih banyak orang juga yang mengalami hal seperti itu. Tetapi mereka tetap maju dan berani. Karena mereka pegang pada Tuhan. Saya minta pemain musik ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berikan waktu 5 menit untuk kita berefleksi.